Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Sekarang tanggal 18 Agustus jam 3:11 sore di New York. Udah lama kita tidak bertemu di kuliah spiritual dan pemanasan ya, karena minggu lalu saya pergi ke luar state. Jadi sempat vakum sebentar ya, karena ya refreshing lah ya, jadi supaya kita tidak ikut rutinitas ya, mumpung anak-anak juga lagi libur. Jadi minggu lalu refreshing, tidak sempat buat video ya, jadi sepertinya berasa lama banget nggak buat video kuliah spiritual ya. Dan sekarang kita akan buat kuliah spiritual pemanasan dulu ya, pemanasan dulu. Saya akan membuat video ini membahas tentang apa yang saya tulis kemarin ya. Tampaknya apa yang saya tulis kemarin mendapatkan perhatian yang cukup lumayan dari teman-teman semuanya. Ada 246 yang like, ada 27 komen. Wow, luar biasa sekali. Dan kemarin kita membahas tentang hukum polaritas. Jadi sebenarnya tulisan ini sebenarnya tidak membahas tentang hukum polaritas. Tadi saya dapatkan ini dari internet. Lalu kemudian mengatakan, if you are thinking positive during the negative times, you are already won. Jadi kalau dia mengatakan kalau kita dalam berpikir bisa berpikir positif dalam kondisi yang negatif, ya, di tengah kondisi atau situasi yang sangat negatif, itu sebenarnya kita sudah menang sebenarnya. Nah, lalu kemudian ketika saya melihat tulisan ini, saya kemudian merenungkan dan menemukan satu hal yang cukup menarik yang berhubungan dengan hukum polaritas. Ya, karena pasti akan bertanya, bagaimana dalam situasi yang negatif kok kita bisa berpikir positif? Nah, berpikir positif kan perlu bahan, ya, perlu bahan baku, betul ya. Bahan bakunya apa kalau situasinya negatif? Bahkan tidak jarang kita mengalami satu situasi yang benar-benar sangat negatif, saking negatifnya sampai mana ada positifnya ya? Mana ada? Nggak ada. Ya, nggak ada positifnya sampai saking negatifnya ya. Jadi semuanya tidak ada positifnya. Nah, lalu kemudian saya hubungkan itu dengan hukum polaritas, dan ini yang akan kita bahas dalam kuliah spiritual. Jadi saya ingin menambahkan sebuah pemahaman bagi teman-teman semuanya, men-sharingkan sebuah pemahaman tentang hukum polaritas ya. Jadi tulisannya ada hubungannya dengan hukum polaritas, di mana hukum polaritas ini punya andil yang cukup besar ya dalam pembelajaran kita di dunia spiritual ini. Oke, jadi kita akan membahas tentang hukum polaritas. Hukum polaritas. Ya. Jadi ini hukum polaritas ini termasuk salah satu hukum yang berlaku ya. Jadi kalau dikatakan hukum, ya hukum, bukan teori ya. Hukum berarti ini adalah satu hal yang sudah baku ya, sudah pasti ya, nggak perlu dipertanyakan lagi. Ya, dan itu nggak bisa berdebat dengan ini, karena hukum, kalau sudah jadi hukum. Kalau masih teori, Anda boleh berdebatkan. Misalkan teori tentang Big Bang, Anda nggak percaya tentang teori Big Bang, boleh aja. Tapi kalau hukum, Anda memperdebatkan hukum, berarti Anda mundur. Karena hukum itu seperti sebuah kesimpulan dari berbagai macam teori, dan ini sudah dibuktikan berkali-kali oleh para ahli sebelum kita. Ya, nah dengan adanya hukum, berarti kesimpulannya alam semesta ini juga bergerak dengan adanya sebuah pola. Ya, ini akan saya bahas nanti di kelas premium ya. Kita belajar tentang pola semesta. Jadi kalau alam semesta ini bergerak secara random ya, tidak ada polanya, maka hukum tidak mungkin bisa tercipta, betul nggak? Ya, jadi kalau dikatakan ada hukum berarti ada polanya. Kalau ada polanya berarti ada sistem, betul ya? Ini dia kuncinya kita belajar. Sederhana aja. Ya, pola belajar kita adalah dimulai dari hal yang sederhana sekali. Sekali lagi saya ulang, kita belajar tentang hukum polaritas. Hukum itu berarti suatu hal yang sudah fix ya, sudah pasti. Ya, tidak perlu Anda mempertanyakan. Kalau sekarang Anda masih mempertanyakan apakah hukum polaritas itu ada apa enggak, ya itu sudah mundur beberapa langkah ke belakang, karena kalau sudah jadi hukum itu kumpulan dari teori. Nah, kemudian kalau kita lihat hukum, kalau hukum bisa ada berarti itu ada polanya. Betul ya? Ini bahwa hukum menunjukkan bahwa alam semesta ini polanya seperti ini. Ada sebuah pola. Dan pola itu berarti tidak random, oke? Berarti tidak random. Jadi alam semesta yang ada di dunia ini tidak random. Kalau Anda berpikir semuanya itu random, salah besar, karena di dunia ini tidak random. Matahari terbit jam berapa, terbenam jam berapa, semua ada ukurannya. Musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur, semuanya ada ukurannya. Tidak sembarangan, betul ya? Musim hujan, ya kalau
Tanaman pun juga tunduk pada sebuah sistem. Ada saatnya padi panen bulan apa, jeruk berbuah bulan apa. Semuanya itu tunduk pada hukum semesta dan itu tidak random. Oke, kalau ada polanya berarti juga pasti ada sistemnya. Ya, bergerak berdasarkan sebuah sistem, berdasarkan sebuah aturan. Ya, sama seperti kita main sepak bola, ada aturan mainnya. Ya, alam semesta pun juga ada aturannya. Ya, sehingga kalau Anda melanggar aturan, Anda harus dibalancekan. Betul ya? Jadi alam semesta kalau mengatakan alam semesta jahat, enggak juga. Alam semesta enggak jahat. Alam semesta hanya menjalankan aturan. Ya, alam semesta hanya menjalankan aturan, dan ketika Anda keluar dari aturan itu, maka Anda akan dibalancekan. Sesimpel itu. Ya, mari kita lanjutkan lagi sekarang. Hukum polaritas. Ya, polaritas ya ini adalah salah satu hukum dari banyak hukum. Ya, hukum polaritas berarti mengatakan bahwa di dunia ini ya, supaya bisa ada, harus mengandung dua unsur yang bertentangan, yang ekstrim. Ya, sekali lagi, hukum polaritas mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, ya perhatikan, hukum polaritas ini adalah hukum yang kalau ada di dunia. Jadi kalau Anda mau tinggal di dunia, di bumi ini, ada hukumannya, ada peraturannya. Ya, peraturannya adalah ini. Ya, salah satunya adalah hukum polaritas. Nah, di dunia ini segala satu tuh akan ada, berarti eksis ya. Eksis, ada, bisa ada. Kenapa? Karena ada dua kutub yang berbeda, satu kutub positif dan satu kutub negatif. Ya, jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak akan mungkin ada kalau isinya cuma positif toh. Positif aja atau negatif aja, nggak mungkin. Ya, segala sesuatu yang Anda lihat itu berarti terdiri dari positif dan negatif. Paham ya? Ada sisi positif dan negatif. Contoh seperti inilah yin dan yang kan. Kalau kita ngomong misalkan positif adalah yang, ini adalah yin. Ya, ini orang China pada zaman dulu sudah bisa punyai satu pemahaman yaitu yin dan yang. Kita bisa melihat di dunia ini selalu ada pasangannya, yin dan yang. Ya, kalau misalkan kita ngomong ini siang misalkan, betul ya. Kalau siang bisa ada, saya ulang lagi, kalau siang bisa ada, maka malam sudah pasti akan ada. Tidak akan mungkin siang bisa ada kalau malam tidak pernah ada. Betul? Paham ya? Jadi ini segala satu di dunia ini ada ekstrimnya. Siang dan malam itu beda. Bedanya ekstrim. Ya, kalau malam gelap, kalau siang terang. Nah, itu ekstrim bedanya, betul? Ya, jadi satu pembeda yang besar sekali ya, seperti magnet, ada kutub utara, ada kutub selatan, ya, kutub positif dan kutub negatif. Ada di sini seperti magnet ada kutub positif dan kutub negatif, maka dengan adanya kutub positif dan kutub negatif, maka akan ada flow yang disebut dengan kehidupan itu sendiri. Kalau Anda belajar tentang medan magnet ya, medan magnet itu tidak akan mungkin ada kalau tidak ada positif dan negatif. Kalau isinya cuma positif dan positif, nggak mungkin ada flow, nggak mungkin ada medan elektromagnetik. Jadi hidup itu pun kita ibaratkan seperti energi medan elektromagnetik. Jadi hidup ini bisa ada kalau ada sisi positif dan sisi negatifnya. Bisa dipahami? Ya, pelan-pelan kita cerna. Ya, sama juga kalau kita lihat ada nasib baik. Ya, kalau nasib baik itu ada, maka juga pasti ada namanya nasib buruk. Tidak mungkin kita di dunia ini tinggal hanya nasib baik aja. Ya, nggak bisa. Karena itu pikiran kita, ya, kenapa kita ini sering menderita? Sering bertanya seperti itu. Karena apa? Karena pikiran kita itu mau melawan hukum alam. Ya, kalau ditanyai, mau nasib baik apa nasib buruk? Wah, saya maunya baik, Pak. Kalau bisa baik terus, Pak. Kalau bisa nggak perlu mengalami nasib buruk. Kita belajar Feng Shui, kita bisa belajar Pace, belajar human design, belajar apa lagi? Belajar numerologi, belajar apapun itu. Ramal-meramal, tujuannya supaya apa? Supaya memancing nasib baik datang lebih sering daripada nasib buruk. Pertanyaan saya sederhana, apa mungkin? Ya, jawabannya tentu saja tidak mungkin. Karena apa? Segala satu yang ada di dunia ini sudah ada porsinya, harus ada baik dan harus ada buruk. Nggak bisa mau baik terus, nggak bisa dominan baik terus, nggak bisa. Ya, Pak, tapi saya nasibnya lebih sering nasib buruk. Ya, itu pikiran. Pikiran kita itu mengatakan bahwa, wah, saya ini lebih banyak nasib buruknya. Satu hari ini saya mengalami 10 kejadian buruk, yang baik cuma 2. Yang baik cuma 1, atau yang baik nggak ada. Nah, itu pikiran kita melihatnya part per part. Betul ya? Ya, kalau kita melihat dari sisi pandang pikiran, perhatikan sekali lagi ya.
dari sisi mind, kalau kita mind oriented, ya, dari sisi pikiran, maka pikiran ini melihatnya part per part. Kita tidak bisa melihat secara keseluruhan karena pikiran ini memang desainnya seperti itu. Pikiran ini part per part artinya apa? Pikiran ini hanya melihat titik ekstrimnya aja. Jadi kalau pas lagi di yang baik, wah sepertinya baik semuanya, yang jelek ada. Betul? Ya kalau Anda lihat jelek, sepertinya jelek semuanya, yang baik gak ada. Karena lihatnya cuma part per part, tidak pernah melihat secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Oke, hanya ketika Anda no mind, betul, ketika Anda no mind, maka Anda akan melihat secara menyeluruh. Oke, nah apa bedanya kita melihat part per part dengan secara menyeluruh? Bedanya apa? Ya, begini melihatnya. Kalau Anda melihat ini dari segi pikiran, maka Anda akan melihat seperti siang adalah lawan dari malam. Seperti siang itu menentang malam. Betul ya? Nah, malam menentang siang. Sehingga Anda disuruh memilih, pilih mana? Lu pro siang atau pro malam? Betul? Itu pikiran. Pikiran itu selalu fokusnya adalah judgment. Betul ya? Analisis. Tidak ada yang salah dengan pikiran, memang seperti itu. Ya, jadi dia harus menganalisa dan dia harus memilih. Ya, segala satu yang dipilih pasti lihat mana, dipertimbangkan dulu mana yang lebih baik. Kamu pilih siang apa pilih malam? Siang kita bisa beraktivitas, malam kita istirahat. Istirahat nggak menghabiskan duit, Pak. Nggak ada guna. Jadi kita pilih siang aja terus. Ya. Sehingga ketika Anda memilih, ya part per part, ya, Anda melihat part per part, sehingga Anda harus memilih, betul? Ketika Anda memilih, ya, maka Anda sudah menderita. That's it. Simple. Ya, kalau Anda mau siang terus karena Anda sudah melawan hukum, namanya hukum polaritas. Betul ya? Ya, saya bacanya pelan-pelan. Ketika Anda sudah mulai memilih, maka Anda sudah melanggar hukum. Dan kalau Anda sudah melanggar hukum, Anda harus dibalancekan. Karena itu, ketika kita mendefinisikan pikiran, mendefinisikan bahagia berdasarkan pikiran, kita akan selalu sulit mencari kebahagiaan karena bahagia versi pikiran selalu menentang bahagia versi semesta. Ya, tanyai, mau nasib baik apa nasib buruk? Nasib baik, Pak. Ya, saya sekarang tiap hari melakukan ritual A, ritual B, ritual C untuk memancing nasib baik datang lebih banyak dari hidup saya. Oke? Ya, memilih. Ketika Anda memilih, ya, saya ulang lagi, ketika Anda memilih, maka itulah momen ketika penderitaan itu akan datang. Otomatis. Ya, tapi nggak ada masalah. Kalau Anda bisa menderita di sini, Anda pun juga harus ada bahagia. Betul? Paham? Sampai sini ya. Sekali lagi, kalau Anda harus memilih, berarti Anda memilih per part. Berarti kalau Anda memilih pilih siang apa pilih malam, lu pro baik apa pro buruk? Ayo. Pro bahagia atau pro menderita? Ayo. Pro yang apa pro yin? Pro laki-laki apa pro perempuan? Ayo memilih. Ya, maka Anda dipastikan pasti akan menderita. That's it. Karena Anda melawan hukum alam. Nah, supaya Anda bisa melihat itu, maka Anda harus masuk dalam satu kondisi yang no mind. Ya, ketika mind kita istirahatkan dalam kondisi meditatif, relax, ya, masuk ke ruang alfa, Anda relax, maka Anda sekarang mulai melihat ini secara the whole, secara keseluruhan, ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang tadinya siang melawan malam, sekarang kita melihat complementary, saling melengkapi. Siang adalah pelengkap dari malam. Sehingga karena apa? Karena siang tidak akan mungkin ada kalau malam tidak ada. Ya, ini konsep berpikir ketika Anda melihat secara keseluruhan. Ya. Baik dan buruk sama juga. Baik adalah pelengkap dari buruk, buruk pelengkap dari baik. Tanpa ada keburukan, kebaikan tidak mungkin ada. Tanpa ada kebaikan, keburukan pun juga tidak mungkin ada. Sehingga sekarang baik dan buruk saling melengkapi. Oke, saya tambah lagi ya. Bahagia dan derita. Oke, ya, bahagia dan derita. Bahagia adalah pelengkap dari penderitaan. Tanpa ada derita, Anda tidak akan mungkin bisa bahagia. Oke, ya. Dan demikian juga, kalau Anda tidak ada bahagia, maka derita pun juga tidak pernah ada. Sama. Konsepnya sama. Ya, sehingga bahagia adalah pelengkap dari penderitaan. Penderitaan adalah pelengkap dari kebahagiaan. Kehilangan salah satu dari itu, maka Anda tidak akan mungkin bisa eksis di dunia ini. Tidak akan mungkin bisa ada. Paham? Jadi kalau Anda bisa merasakan bahagia nggak? Oh, bisa. Berarti Anda pun juga pasti bisa merasakan penderitaan. Lagi bahagia, iya. Berarti di balik sana pasti ada penderitaan datang. Paham? Ya. Nah, ketika Anda bisa melihat the whole secara keseluruhan seperti ini, maka sekarang Anda tidak akan mungkin lagi memilih. Kenapa? Karena ini adalah satu kesatuan, betul?
Ini adalah satu kesatuan. Ini tidak akan mungkin ada kalau itu tidak ada. Ini tidak mungkin ada kalau itu tidak ada. Lalu kenapa kita harus memilih? Kenapa kita harus memilih? Ya ini ekstrim positif, ini ekstrim negatif, betul? Ini ekstrim, iya. Tapi satu hal yang ekstrim itu ternyata tidak berlawanan. Laki-laki dan perempuan, wanita, ya. Anda memilih. Kenapa harus memilih? Mana Anda lebih pro mana? Mana lebih mulia, laki-laki apa perempuan? Wah, nggak bisa, perempuan itu lebih jelek. Ya, coba lihat, kalau sekarang semuanya laki-laki semua ya mati juga, betul? Nggak balance. Kalau semuanya perempuan semua ya juga nggak balance juga. Jadi artinya pria bisa ada karena ada wanita. Wanita itu juga bisa ada karena ada pria. Jadi pria dan wanita saling melengkapi. Ini ketika Anda melihatnya no mind, sehingga kenapa harus memilih? Betul? Ya, paham ya? Jadi semua menjalankan perannya masing-masing. Ketika Anda menjadi orang laki, ya Anda menjadi orang laki. Ketika perannya jadi seorang perempuan, Anda jadi seorang perempuan. Tapi kita tidak punya keinginan, saya laki-laki mau jadi perempuan, atau perempuan saya mau jadi laki-laki misalkan. Ya karena semuanya saling melengkapi. Ya sudah, kalau memang peran saya sebagai laki-laki, ya saya harus jadi laki-laki. That's it. Ya, jadi pada prinsipnya adalah semua harus memilih. Laki-laki tidak menentang perempuan, enggak. Laki-laki tidak boleh mengatakan laki-laki adalah bentuk tubuh yang paling sempurna. Tuh. Perempuan mengatakan saya lah yang paling sempurna. Nggak bisa, karena tanpa ada lawannya, maka Anda tidak akan mungkin ada. Betul ya? Paham ya? Ini hukum. Ya, sekali lagi ya, hukum. Segala sesuatu di dunia ini tidak akan mungkin ada kalau tidak ada sisi plus dan min secara bersamaan. Paham? Ya. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah kita menggunakan mind, maka kita melihat polaritas ini sebagai satu hal yang 4/4. Seolah-olah seperti ini menentang itu. Sehingga kalau ini menentang itu, ya ini bukan secara keseluruhan, ini semuanya terpisah, maka kita harus memilih berpihak kemana nih. Kamu pihak yang mana? Mau pihak yang baik atau pihak yang buruk nih? Ayo, jadi mana? Coba Anda lihat sebuah film, ya. Sebuah film, kalau Anda lihat film, cerita yang bagus tuh harus ada sisi negatif dan sisi positifnya. Kalau film semuanya isinya orang baik semuanya, betul ya? Film semuanya lakon semua, aktor tokoh baik semua, gak ada antagonis. Ya semuanya lakon semuanya, baik semua. Ya gak payu filmmu, betul? Sehingga perlu peran seorang yang jahat sehingga film itu menjadi bagus. Itulah keindahan sebuah film, ada sisi positif, ada sisi negatif. Kalau film isinya orang jahat semua, ya gak bagus juga. Ya gak bagus filmnya. Masa film isinya orang jahat semua, gak ada orang baik? Ya nggak seru, betul? Ya, sama juga dengan hidup ini. Kalau isinya orang baik semua hidup ini, maka boleh dikatakan hidup itu tidak akan mungkin ada. Betul? Ya, jadi semua itu ada lawannya. Karena itu ada baik dan ada buruk. Karena itu kalau kita mengalami satu hal yang jelek, ya, satu hal yang baik dan buruk di sini ya. Nah, maka kita melihat sekarang, kalau kita bisa mengalami satu hal yang buruk, ya ini pelajarannya ya. Jadi kalau sekarang kita bisa mengalami satu hal yang buruk di saat ini kita berada di sini, ya mengalami satu hal yang buruk. Maka kalau kita identify too much, seolah-olah seperti kita berada di sini terus, dan kita tidak melihat bahwa sisi ini tuh ada, betul nggak? Paham ya? Jadi, ketika kita mengalami satu hal yang buruk, kita mau berpikir positif, maka kita ingat satu hal yang negatif, yang positif. Ya, yang positif ini seringkali tidak muncul dalam situasi yang negatif. Kenapa? Karena kita hanya fokusnya ke sini terus. Kita lupa bahwa yang baik itu pasti ada. Kenapa? Karena yang buruk itu ada. Jadi kalau Anda sekarang mengalami hidup lagi penuh penderitaan, lalu tanyalah pada diri Anda, kamu lagi menderita ya? Iya, goblok banget pertanyaan macam apa itu? Ya, menderita, iya, benar. Berarti penderitaan itu ada nggak? Wadah, saya rasakan betul. Nah, kalau penderitaanmu ada, berarti kebahagiaanmu juga pasti ada. Karena nggak mungkin penderitaan itu bisa muncul sendirian tanpa satu paket dengan kebaikan. Ya, dengan kebahagiaan. Sampai sini dulu bisa dipahami? Ya, fokus pada kata ada dulu. Ya, jadi kalau salah satu muncul, ya, jadi misalkan sekarang muncul namanya kesedihan, saya sangat sedih, oke? Musuhnya kesedihan apa? Bahagia. Ya, maka ketika sedih ini muncul, dia ini bisa muncul, berarti pasti ada bahagia di baliknya itu. Pasti, otomatis. Karena dia nggak akan mungkin ada, kesedihannya ada kan? Ya, kalau dia ada, berarti pasti ada kebahagiaan, pasti ada, nggak mungkin nggak. Ini hukum sudah. Nggak bisa berdebat lagi. Ya, ada. Kalau Anda tidak menemukan, kenapa? Karena kita selama ini fokusnya cuma ke sini terus. Ya, sehingga berpikir seolah-olah seperti ya ini tuh nggak ada. Karena kita identify too much dengan kesedihan kita.
Ya, jadi pokoknya saya mau bersedih nih. Saya mau bersedih. Nggak boleh diganggu gugat. Pokoknya saya mau sedih. Pokoknya sedih. Nggak boleh diganggu gugat. Ya, terus seperti akhirnya kita merasakan bahwa seolah-olah seperti cuma ada sedih, Pak. Nggak ada bahagia. Lalu kemudian ada lihat video ini. Ingat, hukum polaritas. Bukan ajaran saya loh ini ya. Polaritas ini bukan saya menemukan loh, bukan. Ya, jadi cuma lihat ini hukum polaritas. Oh iya, berarti kebahagiaan itu ada. Iya ada. Dan kalau Anda mengalami satu kejadian kesedihan gini, lalu kemudian Anda punya kesadaran bahwa oh bahagia itu juga ada. Lalu kemudian kita bisa mengkoneksikan itu. Kita berpikir bahagia di tengah keadaan sedih. Berpikir positif di tengah keadaan negatif. Maka sebenarnya Anda telah menang. Kenapa Anda telah menang? Karena Anda sekarang kembali menjalankan hukum semesta. Betul? Karena Anda kembali lagi netral, Anda melihat, oke, kalau saya bisa sedih, berarti saya juga ada bahagia. Saya mau fokus pada kebahagiaan itu. Paham ya? Demikian juga dengan ketika Anda merasa bahagia berlebihan. Nah, ini juga ya. Anda bahagia berlebihan pun juga sama. Bahagia berlebihan Anda juga harus lihat bahwa kalau Anda bisa bahagia, maka juga pasti ada kesedihan. Nah, ini nggak bisa diomongkan biasanya ya. Nggak diomongkan biasanya, karena kita maunya yang bagus-bagus saja. Tapi ini hukum alam. Iya, memang iya. Ketika Anda sekarang lagi bahagia, kebalikannya tadi, maka Anda pun juga sama. Anda mau menetralkan, Anda ingatlah sebagai satu kejadian yang menyedihkan, bahwa kebahagiaan datang, sedih pun juga akan sudah menunggu di belakang. Ini nggak bisa menghindar, karena satu paket. Karena itu, ajaran spiritual itu, there's nothing you can do, ya, kecuali penerimaan. Anda yang ikut kelas basic membership, kita belajar tentang acceptance, bahwa ajaran dari spiritual itu adalah penerimaan. That's it. Surrender to it. Betul? Acceptance as it is. Inilah yang kita lakukan pada saat kita melakukan meditasi. Ketika kita meditasi, kita menerima as it is. Ya, kalau memang sekarang saya bahagia, berarti bentar lagi kesedihan datang. Tidak apa-apa. Saya menerima itu sebagai bagian dari kehidupan. Nggak apa-apa kesedihan harus datang dalam hidup saya. Itu memperkaya saya punya soul. Siapa yang bilang di dunia ini kita hidup harus bahagia terus? Nggak juga. Demikian juga ketika kesedihan itu datang, maka kita pun juga bersyukur sebentar lagi kebahagiaan juga pasti akan datang. Otomatis. Kebahagiaan itu sudah ada. Kalau kesedihan bisa muncul, maka kebahagiaan pun juga sudah ada. Tinggal kita niatkan untuk terkoneksi dengan kebahagiaan itu. That's it. Maka kita akan kembali netral. Ya, itulah yang terjadi kalau Anda bisa ketika Anda mengalami kesedihan lalu kemudian mengarahkan pikiran kepada kebahagiaan, maka apakah Anda jadi bahagia? Enggak, Anda akan menjadi kembali ke titik nol. Anda kembali ke titik netral. Ya, jadi ketika Anda bahagia, Anda ingat sedih, lalu kemudian apakah Anda menjadi sedih? Enggak, Anda akan kembali ke titik netral. Kembali menjadi hakikat diri Anda sebenarnya. Karena itu kita tidak memilih. Apakah terus kemudian Anda pro bahagia, anti dengan sedih? Enggak juga. Kenapa? Karena ini ada bagian dari keseluruhan. Ini bisa Anda dilakukan kalau Anda no mind. Ya, sekali lagi saya ulang ya. Kalau Anda no mind. Jadi, kalau Anda tidak setuju dengan konsep ini, sudah ingin berdebat, oh nggak bisa Pak, saya nggak setuju dengan ini. Tunggu dulu. Coba Anda renungkan ini, lalu kemudian relax, tarik nafas yang pelan, masuk dalam kondisi no mind. Sebelum Anda berdebat. Sebelum Anda bertanya macam-macam. Lakukan dulu. Tarik nafas panjang, relax, renungkan ini. Karena hanya ketika dalam kondisi no mind, baru Anda bisa memahami apa yang saya masukkan ini. Tapi kalau dari kondisi mind Anda pasti akan berteriak, no, nggak bisa. Saya harus memilih nih. Hidup kok milih sedih? Mana ada orang hidup memilih sedih? Hidup yang milih bahagia. Saya cuma maunya bahagia, Pak. Mana ada orang mikirkan sedih? Nggak ada. Hidup harus bahagia. Pikirkan cuma bahagia, that's it. Paham ya? Jadi saya ulang lagi, kalau Anda sekarang melihat ini atau mau merenungkan ini, harus dalam kondisi no mind. Barulah Anda bisa melihat secara keseluruhan. Kalau Anda tidak pernah merenung, Anda tidak pernah masuk dalam kondisi no mind, tidak pernah relax merenungkan ini, hanya Anda menggunakan pikiran Anda aja, maka Anda nggak akan bisa sampai sini. Sulit. Pasti Anda berpikir, saya pro 1, pro 2, anti yang 2. Saya pro bahagia, anti dengan kesedihan. Paham ya? Saya harus memilih, Pak. Nggak bisa saya cuma sekedar dua-duanya. Nggak bisa menerima konsep bahwa ini semuanya jadi satu. Nggak bisa. Nggak masuk akal. Saya harus memilih. Titik ekstrem 1 atau ekstrem 2. Pilihan A atau B. Pilih saya atau dia. Gitu. Ya. Jadi inilah yang kita pelajarin dalam dunia spiritual. Ya, belajar tentang hukum polaritas. Yaitu ini berguna bagi kita untuk menyadarkan bahwa ketika kita lagi sedih sekarang, kebahagiaan itu sudah ada. Kita seolah-olah mencari kebahagiaan di tempat lain.
Seolah-olah kita mencari kebahagiaan itu dari kejadian yang lain. Pada sebenarnya kalau Anda mau renungkan kesedihan itu, masuk dalam kesedihan Anda lebih dalam lagi, maka Anda akan merasakan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu ada di mana? Ada di balik kesedihan itu. Kenapa? Karena kesedihan itu nggak mungkin ada kalau bahagianya itu tidak ada. Jadi sedih yang muncul pada Anda sekarang ini, yang bisa Anda rasakan itu satu paket dengan kebahagiaan di belakangnya. Cuman Anda nggak melihat aja. Dan ini mengganggu state kita. Kenapa? Karena Anda hanya fokus ke sedihnya aja, nggak fokus kepada bahagianya. Seolah-olah Anda butuh kebahagiaan yang lain. Seolah-olah Anda harus mencari kebahagiaan di tempat yang berbeda. Padahal ini semuanya sudah ada di baliknya. Paham ya? Itu aja teman-teman. Dicatat ya, ini pelajarannya sangat simpel. Hukum polaritas, mungkin teman-teman juga pernah belajar dari berbagai macam aliran yang lain, belajar dari guru-guru yang lain. Hukum polaritas. Ya, seperti ini polanya. Ya, ini yang bisa saya sharingkan. Jadi ini dunia spiritual adalah seperti ini. Karena itu di dunia spiritual itu tidak mengenal positif dan negatif. Karena dalam dunia spiritual itu kita melepas fungsi pikiran. No mind-nya kita lebih sering masuk bertamasya dalam zona no mind. Dan ketika dalam zona no mind, apakah mungkin ada judgment? Nggak mungkin. Ya, dalam zona no mind, apakah mungkin ada kebencian, ada kemarahan, ada problem? Nggak mungkin. Karena problem itu hanya zonanya ada dalam pikiran. Ya, ketika Anda masuk dalam zona no mind, maka problem pun juga tidak ada. Kebencian pun juga tidak ada. Nah, Anda pun juga harus memilih. Anda akan pertama kali melihat, wow, seperti ini ya. Ternyata semuanya menjadi satu. Ya, semuanya sudah indah, sudah baik adanya. Bahwa apapun yang saya alami sekarang itu sudah baik adanya. Sehingga yang tersisa cuma satu, yaitu gratitude. Betul? Apapun yang Anda alami sekarang ini, itu adalah skenario terbaik dari yang terbaik. Sehingga tidak ada lagi yang bisa Anda lakukan selain gratitude. Ketika Anda menyadari ini, supaya bisa menyadari ini, Anda harus masuk dalam satu state yang namanya no mind. Sekali lagi, supaya bisa masuk state no mind, maka Anda harus praktek. Oke, praktek untuk relax. Nggak bisa cuma dibayangkan, besok saya mau meditasi, ya besok saya mau relax, nggak bisa. Anda harus praktek, nggak bisa enggak. Praktekkan ini. Kalau Anda nggak praktek, cuma membayangkan aja, ya akhirnya apa yang terjadi? Mind oriented. Kalau sudah mind oriented, maka Anda lebih hobi bertanya yang macam-macam. Kalau gini Pak, kalau gitu gimana? Kalau gini gimana? Kalau nanti meditasi pakai baju apa? Pakai teori apa? Pakai teknik model apa? Jam berapa? Ya, nanti berdiri atau duduk? Ya, mau terlentang atau matanya dibuka atau ditutup? Pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang defensif. Ya, tujuannya supaya tidak melakukan. Ya, udah, bertanya boleh, tapi lakukan dulu. Meskipun tidak sempurna, lakukan. Maka Anda akan bermain-main di zona no mind. Dan ketika Anda bermain di zona no mind, maka Anda akan menyadari, alah, saya mulai mengerti maksudnya seperti apa. Oh, ini tuh maksudnya hukum polaritas seperti ini. Ya, seperti itu. Ya, bahwa sekali lagi, ketika dalam kondisi mind, ya mind oriented seperti sekarang, ya kita akan memilih baik atau buruk. Ya, pilih yang baik dong Pak. Ya, enggak. Pilih yang baik atau yang jahat? Oh ya, pilih yang baik. Baik dan buruk, jahat dan baik sama ya, baik ya. Bahagia atau menderita, ya semuanya Anda pilih. Mau yang mana? Memilih. Hidup pilihan. No. Ketika Anda masuk dalam kondisi no mind, maka semuanya adalah menjadi satu. Tidak ada yang perlu Anda pilih. Karena semuanya sudah saling melengkapi. Semuanya saling melengkapi, maka sekarang Anda bisa mempermudah Anda untuk menerima. Betul? Acceptance, menerima. Mana tadi tulisan acceptance-nya kok hilang? Ya, ini dia. Ya, sehingga memudahkan kita untuk totally acceptance dan totally surrender to it. Nah, itulah belajar spiritual. Jadi tidak ada hukuman apapun. Ya, jadi kita belajar spiritual tidak pernah diancam dengan macam-macam. Misalkan, kalau kamu tidak melakukan meditasi maka kamu akan hidup menderita. Misalkan, no, nggak ada yang mengancam seperti itu. Bahwa Anda harus berbuat baik, Anda harus begini. Kalau enggak, awas. Nah, nggak ada seperti itu. Karena ini memunculkan sebuah kesadaran di dalam diri kita, bukan sebuah ketakutan. Ya, itu dia perbedaannya. Ya, jadi kita belajar spiritual ada seperti itu. Intisarinya cuma satu, totally acceptance dan totally surrender to it. There's nothing you can do. Lalu kenapa kita harus memilih? Betul kan? Tidak ada, kalau tidak ada yang dipilih ya kita menerima bahwa kesedihan ini adalah datang, saya memang butuhkan kesedihan ini. Bahwa nasib buruk datang, bahwa inilah yang saya butuhkan. Dan apa ada yang salah dengan kesedihan datang dalam hidup saya? Apa ada yang salah dengan nasib buruk datang dalam hidup saya? Nggak ada yang salah. Kenapa? Karena semuanya pelengkap. Ini semuanya sudah bagian dalam hidup saya, pelengkap dalam hidup saya. Inilah keindahan hidup saya. Sehingga yang terakhir tersisa cuma satu, yaitu gratitude. That's it, man. Betul? Gak ada yang salah. Gak ada lagi kurang. Semuanya akan dipenuhkan. Dan kita cuma ada satu, gratitude. That's it. Itulah indahnya belajar spiritual. At the end, Anda akan menuju ke titik ini.
Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Wow, hidup saya begini. At the end Anda akan menuju ke gratitude ini. Itulah jalan indikatornya. Ini kalau kita ngomong indikatornya. Paling gampang kan? Ya. Ini simple, rahasia paling sederhana. Pak, kalau meditasi saya tuh kira-kira dilakukan dengan cara benar apa salah? Taunya dari mana? Terlepas bagaimanapun metode yang Anda pakai, ya, Anda mau pakai metode A, metode B, metode ada banyak, guru, setiap guru punya metode macam-macam. Anda boleh pakai bebas, itu tubuh Anda sendiri, lakukan eksperimen bebas mau pakai cara apapun, mau dimodifikasi juga bebas. Tapi indikatornya adalah gratitude. Before, after. Sebelum Anda melakukan dan sesudah Anda melakukan, ukur coba gratitude-nya. Kalau gratitude-nya nambah, selamat. Berarti Anda sudah benar. Terlepas caranya apa. Nggak perlu fanatik dengan cara. Nggak perlu fanatik dengan guru. Betul ya? Nggak perlu. Jangan fanatik. Ya kalau selama cara itu cocok, ya udah lakukan. Ya sudah, bodo amat. Mau itu caranya siapa, mau pakai metodenya apa, mau dimodifikasi, bodo amat lah. Ya, yang penting cocok dengan Anda, lakukan. Ya, lalu kemudian kita ukur before after-nya. Ya, kalau sebelum gratitude misalkan, sebelum mulai gratitude saya 1, kemudian setelah memulai saya gratitude-nya adalah 3, aduh, udahlah, luar biasa, selamat, Anda sudah belajar jalur yang tepat. Ya, tapi kalau Anda mulai 1, gratitude-nya tetap 1, ya mungkin bukan Anda salah ya, Anda tetap terima kasih pada tubuh Anda, cari cara lain, cari modifikasi lagi, jangan berkecil hati, nggak masalah, namanya perjalanan, ya ingat, kita belajar spiritual ini perjalanan, bukan hasil akhir, kita enjoy perjalanannya. Nggak perlu dibanding-bandingkan, tidak perlu di-compare dengan orang lain. Ya nggak perlu lomba kuat-kuatan meditasi, nggak perlu ya. Anda meditasi 10 menit juga boleh, 15 menit juga boleh, 1 jam juga boleh. Mana yang cocok, sesuaikan dengan apa yang Anda bisa. Nggak perlu dibanding-bandingkan, ya perjalanan orang lain, biarlah perjalanan lain. Ini selalu ingat bahwa kita adalah makhluk yang unik, tidak bisa dibanding-bandingkan. Ya, nikmati dan hargai perjalanan spiritual Anda. Dan selalu ingat, masing-masing punya perjalanan. Guru saya mengatakan respect other people's journey. Selalu ingat, gak boleh kita bilang, oh saya meditasinya malah udah sampai ke langit. Orang itu masih goblok gitu orang itu. Orang itu baru meditasi kemarin, ini udah keminter. Gak boleh. Gak boleh seperti itu. Ya, karena apa? Karena kita selalu mengatakan semua orang punya perjalanannya sendiri-sendiri. Ya, karena itu selalu diingat, respect other people journey, perjalanan. Ya, kita juga punya perjalanan, orang lain juga punya perjalanan. Hanya karena kita jalan duluan bukan berarti kita lebih hebat, enggak, karena masing-masing punya perjalanannya sendiri-sendiri, rutenya sendiri-sendiri, dan masing-masing sudah disiapkan jalan yang unik karena kita masing-masing dari kita adalah unik. Ya, kecuali Anda tinggal di partai komunis, tinggal di negara komunis tidak pernah mengenal unik. Ya, komunis itu hanya mengenal satu, semuanya harus sama semua, seragam semuanya sama, kekayaan semuanya sama. Ya itu ya udah, ya itu sudah. Kalau kita dalam dunia spiritual, no, setiap orang pasti berbeda. Setiap orang punya perjalanan sendiri-sendiri, setiap orang adalah unik. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang diciptakan sama. Bahkan anak kembar sekalipun tidak bisa sama. Betul? Ya, jadi respect, nggak masalah. Jangan menghina orang lain, jangan merasa berkecil hati juga. Kalau orang lain sudah bisa meditasinya sampai ke langit, ya udah biarin aja, itu jalannya dia. Betul? Ya, jangan pusing dengan orang lain. Kita nikmati perjalanan diri kita sendiri. Itu tipsnya. Oke, saya rasa udah cukup teman-teman. Udah berapa menit ini? Oke, udah berapa menit nih? Wah, udah 33 menit. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kalau suka, jangan lupa di-like, ya, di-sharekan juga boleh. Teman-teman mau seminarkan ini juga boleh. Sekali lagi, ini bukan ilmu saya, bisa salah. Boleh nggak setuju juga boleh, mau diseminarkan juga boleh, mau di copy paste juga boleh, mau dibikin materi konten juga boleh, bebas semuanya. Saya tidak punya hak cipta apapun ya, ini semua benar-benar cuma muncul dari pikiran saya. Ini pun juga saya belajar dari banyak guru ya. Terima kasih teman-teman, nanti kita ngobrol lagi. Jangan lupa join Facebook ya, Facebook nanti saya bisa posting-posting juga di Facebook, gratis. Join Facebook, pasti semuanya akan saya add. Oke, thank you teman-teman, sampai ketemu di kuliah spiritual berikutnya. Thank you, I love you all, bye.